Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Pertama-tama marilah kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya yang mata kuliah tasawuf. Dan tak lupa pula kita hadiahkan salawat serta salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ajaran tasawuf. Pertama saya akan menjelaskannya tentang sejarah tasawuf. Tasawuf pertama kali muncul pada abad pertama Hijriah. Meskipun sudah ada bibit-bibitnya pada zaman Rasulullah, pada zaman Nabi, yang berkehidupan, indikasi kehidupan estetisme. Tapi memicu perkembangan tasawuf yang sangat pesat pada abad pertama Hijriah. Di sini terjadinya perperangan atau kekacauan yang besar yang dipimpin oleh pemerintahan bernama Khulafaur Rasyidin dan terakhir dipimpin oleh pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini tersebut, pada masa pertama Hijriah terjadi kekacauan atau perpecah belahan umat Islam beberapa sekta sehingga munculnya dorongan-dorongan atau pikiran-pikiran para sufi untuk berkehidupan asketisme atau berkehidupan zuhud yang dijalankan seperti yang dijalankan oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Ajaran tasawuf bukan hanya dipengaruhi oleh Al-Quran di masa itu, juga dipengaruhi oleh agama lain seperti agama Kristen, Hindu, dan Buddha yang ditemukan para orientasi seperti yang dijelaskan oleh Ignaz Golitzer bahwa penjelasan Ignaz Golitzer bahwasannya corak para sufi atau para tasawuf itu pelakunya sama seperti pelaku pendeta Kristen yang berkehidupan sikap fakir dan bertawakal, atau itu fungsi syekh mursyid atau seperti guru. Tapi pendeta Kristen tidak memberi ampunan dosa dan tidak menikah sama seperti dilakukan oleh biksu. Di sini ada pula perkembangan ajaran tasawuf, ada pula beberapa tokoh. Pertama, tokoh Hasan Basri. Beliau bernama lengkap Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Sa'id, dilahirkan di Madinah pada 21 Hijriah atau pada tahun 642 Masehi. Beliau wafat pada tahun 110 Masehi atau 728 Hijriah. Tokoh Abu Hasan seorang berkehidupan zuhud atau berkehidupan estetisme seorang sufi yang beribadah kepada Allah dan tidak memikirkan tentang duniawi, cuman bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah SWT. Kedua, adapun tokoh kedua yakni yang bernama Sufyan Tsauri. Beliau bernama lengkap Abdullah Sufyan bin Sa'id Masruq Al-Tsauri Al-Kufi. Dilahirkan di Kufah pada 97 Hijriah atau pada tahun 715 Masehi, dan beliau wafat di Basrah pada 161 Hijriah atau pada tahun 778 Masehi.
Beliau adalah seorang ulama yang tersohor pada masa itu dan seorang perawi hadis yang terkenal. Di sini beliau ada pesan bagi kita supaya jangan merusak agamamu sendiri. Beliau adalah seorang sufi yang berkehidupan sufi. Tokoh ketiga yakni Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau seorang sufi perempuan pertama pada masa itu. Beliau bernama lengkap Ummu al-Khair Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Kisiyah. Beliau seorang sufi perempuan yang dikenal pada masa itu, pada masa awal, salah satu azhar yang terkenal pada masa awal Hijriah. Dan tokoh keempat yakni tokoh seperti Junaidi al-Baghdadi. Beliau bernama lengkap Abu al-Qasim al-Junaid bin Muhammad al-Khazar al-Nihawadi. Beliau seorang putra pedagang pecah belah dan keponakan Syuri al-Sakti. Dia mempunyai sahabat yang ini Haris al-Muhasibi. Tokoh kedua ini terkenal pada masa pertama Hijriah. Adapun tokoh-tokoh tasawuf klasik, ajaran tasawuf klasik pada ajaran tasawuf yakni pada abad pertama dan kedua Hijriah atau tahun 7 sampai 8 Masehi. Dalam periode ini tasawuf sudah kelihatan bentuk awalnya, yakni sejumlah orang telah tidak memperhatikan kesenangan duniawi, tidak memperhatikan tentang materi, memperhatikan kehidupan dalam bermateri, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Pada abad ini para tasawuf berkonsisten untuk beribadah kepada Allah agar mendapatkan kehidupan yang abadi di akhirat kelak nanti, atau berkehidupan asketis atau kehidupan zuhud. Adapun tokoh-tokohnya di abad ini ya di kalangan antara sahabat Al-Farasi dan Abu Jar Al-Kifari, sedangkan di kalangan tabi'i yakni Hasan Al-Basri dan Malik bin Nar. Selanjutnya pada abad ke-5 Hijriah atau pada tahun 11 Masehi, pada periode ini lahirnya tokoh sufi yang sangat besar yakni Imam Al-Ghazali. Bahwasannya Imam Al-Ghazali memonumentalkan tahafud al-falasifah dan Ulum al-Din. Al-Ghazali mengajukan kritik-kritik tajam terhadap berbagai aliran-aliran atau ajaran-ajaran filsafat tasawuf yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Beliau mengembalikannya, meluruskannya kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di sini Al-Ghazali adalah tokoh tasawuf yang sangat besar dan sangat memperkembangkan ajaran tasawuf sampai sekarang. Ajaran tasawuf Al-Ghazali dipakai oleh para sufi. Dan selanjutnya pada abad ke-5 dan ke-7 Hijriah atau pada 12 sampai 13 Masehi. Dalam periode ini muncul pula tokoh-tokoh sufi yang mengajukan tasawuf dengan filsafat yang teori-teorinya yang tidak murni, yang tidak pasti, yang tidak murni,
dari tasawuf, dan juga tidak murni dari filsafat yang ditemukan oleh para tokoh-tokoh tasawuf. Adapun di sini para tokoh yang ditermukakan yakni yang bernama Suhrawardi, Mahyuddin bin Arabi, Umar bin Ar-Rasyid, dan selanjutnya pada abad ke-8 Hijriah seterusnya atau tahun 14 Masehi. Pada abad ke-8 ini tasawuf mengalami penurunan karena orang-orang berkecimpung ke dalam bidang tasawuf yang kegiatannya sudah terbatas dalam memberikan komentar terhadap kajian tasawuf. Adapun memfokuskan kepada perhatian aspek praktek ritual atau lebih berbentuk formalitas. Meskipun masih ada para tokoh memberikan pendapat, pemikiran baru tentang ajaran tasawuf, tidak lagi diambil sebagai ajaran tasawuf. Di sini adapun tokohnya memberikan pemikiran tentang ajaran tasawuf baru, yakni yang pertama tokoh Al-Kisani dan Abdul Karim Al-Jilli. Di sini sudah mengalami kemunduran, tasawuf sudah tidak lagi berkembang sampai sekarang. Cuman tasawuf para sufi melaksanakan ajaran dari banyaknya mengikuti ajaran dari Imam Al-Ghazali. Sekian, terima kasih atas penjelasan saya tentang perkembangan ajaran tasawuf masa awal. Mohon maaf dalam kekurangan dan kesalahan saya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.